Halo Brats, balik lagi di Moto Brats TV bersama gue Gus Ali. Jadi kali ini hari yang spesial karena ini video yang spesial. Kali ini kita akan membahas 3 motor ikonik dari Husqvarna. Ada model seperti ini, ada model seperti ini yang kalian sering lihat di video gue pribadi, dan ada yang model seperti ini. Apa semua nih modelnya nih? Nah, ini kita bakal bahas tuntas di Moto Brats TV. Jadi simak videonya sampai habis. Seperti yang kita tahu, Husqvarna itu adalah brand yang jarang terdengar di kalangan anak motor. Tapi yang anak motor sesungguhnya pasti tahu dong Husqvarna. Biasanya terkenal dengan desainnya yang unik, atau emang yang top of the line-nya motor, atau terkenal juga dengan karakter trail atau supermotonya. Seperti yang baru sekitar beberapa bulan yang lalu sempat diramaikan, ada namanya Fitpilen dan Svartpilen. Sebenarnya udah agak lama sih keluarnya, tapi sekarang di Indonesia ada Svartpilen 250 yang 250 dengan 1 silinder. Tapi itu motor lain, kita bakal bahas yang 3 ini. Tapi sebelum kita bahas 3 ini, gue kepingin nunjukin dulu seperti misalnya Nuda ini. Ini Nuda 900R, Husqvarna Nuda 900R. Tadi kita bilang motornya unik dan fantastis dan top of the line. Seperti Nuda ini bisa dilihat desainnya unik. Habis itu juga modelnya aneh sendiri, tapi juga punya karakter sendiri. Ini baru satu motor, gimana 3 motor ini? Jadi kita bahas yang 2 dulu ya. Ada TE511 dan ada SM630. SM630 yang kalau dilihat secara looknya itu lebih ke supermoto gitu kan. Kalau untuk TE511 ini 511 lah gitu. Itu sebenarnya dia trail. Tapi yang ada unitnya di Moto Brats ini sudah dimodifikasi sedikit untuk seperti konsep supermoto look. Dan sebenarnya supermoto look ini juga menurut gue pribadi jadi lebih nyaman untuk dipakai perkotaan. Nah, yang kita tutupin di belakang ini Nuda 900R yang karakternya itu lebih ke naked or adventure, tapi ini kalau dijelasin udah dimasuk ke kemana bingung sendiri karena cocok untuk semuanya gitu. Ada yang bilang supermoto, ada yang bilang naked, tapi kalau kalian googling sendiri itu munculnya itu dibilangnya naked sport. Bingung kan? Oke, sekarang kita bahas TE511. Oke, motor ini sangat-sangat tinggi. Jadi paling aman adalah kita turunin standarnya dulu. Habis itu kalau kita langsung gini kan nggak nyampe. Jadi ini karena ini motor balance, jadi kita langsung gini. Set. Nah, sandarin. Aman. Oke, sekarang kita bahas TE511. Mesinnya ini 501 cc, 1 silinder, DOHC, dan 4 tak. Mesinnya berpendingin air, dan ini mesinnya itu sangat-sangat jerky, sangat-sangat liar, sangat-sangat ganas, sangat-sangat galak. Jadi buat kamu yang seneng kayak yang tenaga yang luar biasa, atau yang kepengen diwiliin, yang kepengen ngehajar jalan raya dengan penuh keliaran, tapi tetap terkontrol dan safety riding, ini bisa jadi motor untuk melakukan itu. Dari spesifikasinya mungkin cuma terkesan motor trail biasa, tapi sebenarnya ini berbeda. Dari dimensinya aja udah berbeda. Ground clearance-nya 335 mm. Suspensi depannya upside down, wheel travel-nya sampai 295 mm. Suspensi belakangnya menggunakan single hydraulic shock absorber dengan wheel travel sampai 296 mm. Motor ini bisa dibilang sangat tinggi. Buat tinggi gue yang 163 cm, ini luar biasa tinggi. Dia seat height-nya ketinggiannya 963 mm. Dan ini kalau Brats lihat kan ya tegak gitu kan. Tapi sebenarnya standarnya ini udah diturunin, kita kasih batu di bawah. Nah, kalau misalnya kita nggak kasih batu di bawah, langsung turun nih. Nah, buat menunjukkan tingginya di motor, gue bakal naikin. Aman gak nih? Yuk. Untuk berdirinya, ya, tinggi banget ya nih motor ternyata. Biarpun tadi Brats ngeliat gua langsung bisa jalan, sebenarnya itu semua dibantu oleh Moto Brats Team yang ada di belakang kamera. Tapi motor ini biarpun tingginya segini, dia punya power yang luar biasa, tapi nggak berat. Dia nggak berat. Jadi makanya kan tadi dari posisi yang seperti itu aja bisa langsung gua giniin. Kalau istilahnya kalau lo bawa Harley kan harus diputar dulu. Kalau ini nggak perlu karena saking entengnya.
Jadi motor ini ya cocok buat harian sesuai kebutuhannya apa ya. Tapi nggak mungkin juga pakai motor ini cuma sekedar untuk jalan-jalan santai. Tapi buat orang yang mencari sesuatu sensasi yang berbeda, ini bisa jadi pilihan. Karena secara desain motor aja nih, bisa dibilang nih motor banyak banget desainnya ya. Dari supermoto ke trail dan juga bisa ke adventure juga. Jadi emang semua motor jadi satu ya. Kenyamanan juga ada ya, power juga ada ya. Serbaguna nih motor, luar biasa sekali TE511 ini. Oke, ini TE511. Sekarang kita lihat yang satunya dong, TE630. Oke, sekarang mari kita bahas SM630. Oke, selanjutnya kita bahas ke SM630. SM630 ini secara mesin ya kurang lebih sama ya sama si TE511. Mesinnya 1 silinder DOHC 4 tak juga, berbandingin air dan torsinya juga luar biasa. Kalau tadi kan dia lebih ke trail, kalau ini lebih ke supermoto. Meskipun cc-nya beda, tapi karakter mesinnya ini mirip banget enaknya. Sekarang kita bahas ke spesifikasinya. Suspensi depannya upside down fork dengan wheel travel 250 mm. Suspensi belakangnya progressive soft damp type with single such shock absorber dengan wheel travel 290 mm. Kalau tadi itu tinggi banget, ini juga tinggi. Dia tuh 910 mm. Nah, kalau dinaikinnya sebenarnya jauh lebih mudah dibanding jauh lebih mudah dibandingin sama si TE511 gitu kan. Tapi kalau ini naikinnya gue sih lebih prefernya kalau naik kayak gini sih dengan ala adventure. Tapi kalau ala adventure takutnya dia balik gitu kan. Jadi kalau bisa sih naikin dengan biasa juga nggak apa-apa. Nah ini bisa dilihat ini motor tinggi, tapi kalau dinaikin turun sih emang. Nah ini menurut gue sih untuk tinggi 163 lebih aman pakai ini ya dibanding si TE511. Tapi kalau udah enak bawanya sih pasti cukup nyaman-nyaman aja. TE511 SM630. SM630 dengan supermotonya, TE511 dengan trailnya. Kembali lagi kalau menurut gue pribadi kayaknya ini lebih cocok untuk harian dan ini untuk berterabas-terabas ria menikmati hidup. Walaupun ini sudah dimodif dengan ala supermoto ya, tapi kembali lagi kebutuhannya apa? Kalau berat sendiri kebutuhannya kemana? Nah tadi kan kita udah bahas nih tentang dua motor ini. Sekarang kita bahas yang paling gede cc-nya nih, si Husqvarna Nuda 900R. Yuk. Oke, kita langsung bahas Nuda 900R. Seperti yang kita bilang tadi, ini motor desainnya unik gitu kan. Kalau udah ngomongin Husqvarna ya udah pasti desainnya unik. Nah kalau untuk mesinnya pakai apa nih ya? Mesinnya 898 cc 2 silinder. Mesin yang sama dipakai di BMW F800R. Ini adalah motor hasil dari dua pabrikan yaitu Husqvarna dengan BMW. Dan dengan ditambah knalpot avionik ini yang knalpot lokal tapi mantap juga suaranya, membuat nih motor jadi lebih menggelegar lagi. Suaranya kayak gini nih. Menurut gue ini motor sempurna ya, karena ini motor nyaman sekali digunakan dan lu dapet apa aja yang lu cari di motor gitu. Desain, keindahan, karakter, ya bayangin naked sport dibilangnya, tapi juga dimiripin sama enduro, dimiripin supermoto, dimiripin adventure. Ini motor maunya apa? Pokoknya ini motor enak deh. Dan motor-motor yang kita bahas di Motobrats ini semuanya dijual. Ketiga motor Husqvarna ini ready stock di Motobrats dan kamu bisa bawa pulang hanya dengan 129 juta aja untuk Husqvarna TE511, 149 juta aja untuk Husqvarna SM630, 229 juta aja untuk Husqvarna Nuda 900R ini. Oke Brats, jadi itu sedikit pembahasan kita tentang 3 motor yang ikonik nih. Jadi ada si SM630, habis itu juga kita ada Husqvarna Nuda 900R, dan kita juga ada si TE511 yang trail ini. Jadi kalau Brats tertarik sama motor-motor ini bisa langsung cek aja ke deskripsi, itu udah ada sales-salesnya, bisa langsung dikontak. Kalau mau cek motor-motor lain bisa cek ke Instagram Motobrats. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel Motobrats TV, follow Instagramnya, follow TikToknya karena bakal ada konten-konten menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk belanja motor di Motobrats. Itu aja dari kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.